Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Alhamdulillah baik-baik saja semuanya ya, nggak ada yang sakit. Hadir semuanya. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Namun sebelum itu, marilah kita mulai pembelajaran pada saat ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa tradisi Arab jahiliyah, di antaranya adalah seni sastra. Orang-orang Arab ini, khususnya Arab jahiliyah, sangat menyukai, bahkan sangat tinggi dan berkembang, khususnya di bidang seni sastra. Kalau dari makna jahiliyah yang berarti bodoh, ternyata orang-orang Arab tidak semuanya itu bodoh. Karena makna jahiliyah ini bukan berarti orang-orang Arab sebelum Islam mereka sangat tidak mengetahui apa-apa, tidak. Di antaranya adalah mengenai sastra. Orang-orang Arab sangat menyukai sastra. Mereka berlomba-lomba dalam sastra Arab. Nah, anak-anak sekalian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sastra Arab jahiliyah. Di antaranya adalah faktor iklim dan tabiat alam. Suasana daerah mereka yang gurun, panas akan mempengaruhi sastra mereka. Kemudian khas etnik, kemudian ada peperangan, kemakmuran dan kemajuan, agama, ilmu pengetahuan, politik, interaksi dengan berbagai bangsa dan budaya, dan yang menarik adalah pasar. Pasar memiliki faktor penting dalam tumbuh kembangnya sastra Arab di masa jahiliyah. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang peran pasar yang ikut andil mempengaruhi perkembangan sastra Arab pada masa jahiliyah. Ada beberapa pasar sastra di masa jahiliyah. Di antaranya adalah pasar Ukaz, pasar Mujannah, pasar Dzulmajaz, dan juga pasar Khaybar. Disinilah orang-orang Arab, para petinggi Arab berkumpul, tidak hanya untuk bertransaksi, berjual beli, namun mereka di pasar ini berlomba-lomba dalam sastra. Para khutbah, para ahli pidato, mereka menyampaikan orasi mereka dengan gaya bahasa mereka. Para penyair melantunkan nasyidah ataupun qasidah, syair-syair mereka yang sangat tinggi. Di pasar inilah mereka selalu gemar untuk berkumpul, untuk diantaranya menyampaikan aspirasi mereka. Di pasar ini pula orang-orang Arab untuk menyatukan bahasa, karena bahasa Arab memiliki kabilah-kabilah, beberapa kabilah yang mungkin ada lahjah atau dialek yang berbeda. Nah, orang-orang Arab di sini menyatukan beberapa, menyamakan beberapa dialek di pasar sastra.
Selanjutnya ini adalah gambaran dari pasar Mehnah dan juga Zulmajas, Ukaz, Jinnah ya. Di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah pasar berdiri ada satu mimbar khusus, mereka berdiri, seorang khotib ataupun penyair menyampaikan syairnya, menandungkan syairnya di tengah ramnya. Jenis-jenis sastra Arab pada masa jahiliyah terdiri dari dua genre, diantaranya adalah syair, yaitu puisi. Syair itu puisi, kemudian nazar atau prosa, samaannya dengan bahasa Indonesia mungkin lebih dekat ke prosa. Kalau syair atau syair puisi pada sastra Arab yaitu sebuah perkataan yang terikat dengan wazan dan qafiyah. Jadi ada suku kata yang menjadi kaidah wazannya. Yang kedua qafiyah. Qafiyah ini rima atau sajak ya, yang mana di setiap bait ada huruf yang sama, diakhiri dengan huruf yang sejenis. Sedangkan prosa itu tidak terikat dengan wazan dan qafiyah, jadi tidak beraturan. Selanjutnya ada syair yang menarik di masa jahiliyah, ada syi'rul mu'allaqat. Ini adalah syair yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Syair yang sangat monumental, ditulis dengan tinta emas, kemudian mereka gantungkan di tempat-tempat tinggi di sekitar Ka'bah, bahkan di jembatan. Ini syair mu'allaqat. Secara bahasa al-mu'allaqat itu yang tergantung, karena memang syair-syair ini mereka banggakan, kemudian mereka gantung-gantung. Mu'allaqat. Syair ini merupakan syair kebanggaan, sekaligus menjadi referensi terkini untuk ketinggian sastra Arab. Dan satu kasidah, satu bait itu memiliki satu judul, satu tema, memiliki banyak bait. Syair yang panjang, puluhan bahkan ratusan bait dalam satu tema. Ini syair mu'allaqat. Ini arti mu'allaqat yang digantung, puisi para penyair terbaik jahiliyah yang ditulis dengan tinta emas dan digantung di Ka'bah sebagai bentuk penghormatan kepada penyair. Para penyair mu'allaqat menurut ahli sejarah ada yang mengatakan 7 penyair dan ada yang mengatakan ada 10 penyair. Ini di antara nama-nama penyair al-mu'allaqat masa jahiliyah yang sangat terkenal. Zuhair bin Abi Sulma, ada Imru'ul Qais, Antarah bin Sadat, Labib bin Rabi'ah, Tarafah, Amr bin Kultum, Al-Harith bin Haliza, Al-Yashkuri, Al-A'sha, kemudian Abid bin Al-Abras, Abu Laila Al-Muhalli. Ini 10 penyair al-mu'allaqat yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Arab jahili. Mereka orang-orang yang masyhur, yang ahli, yang pakar dalam bidang syair al-mu'allaqat, syair-syair yang panjang. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini tentang seni sastra Arab. Ternyata orang-orang Arab ini sangat gemar, bahkan tinggi dan berkembang dalam sastra. Dan ini semuanya karena Allah siapkan untuk menyambut datangnya mukjizat, yaitu Al-Quran yang menandingi. Mereka sangat ahli dalam bersyair, sehingga memandang ketika Al-Quran turun, mereka sangat takjub dengan
syair yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermakna. Bapak beri tugas bagi kalian, tolong cari di internet apa saja tradisi Arab jahiliyah, kemudian cari dan tulislah satu syair jahiliyah saja dengan kaidah khat kaligrafi, entah dengan nasi atau sulusi, semampu kalian tulis dalam karton, kemudian di dalam karton tulis dengan khat kaligrafi. Baiklah, cukup sekian. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.